Halo semuanya, kembali lagi bersama Mimin yang telah menyelesaikan kultivasinya di warung Bude Yanti. Tanpa berlama-lama lagi mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Saat ini kita masih diperlihatkan dengan pertempuran besar yang terjadi antara hantu tua Zai Xing dengan kerangka elit Do Seng. Namun di tengah-tengah pertempuran itu tiba-tiba saja muncul beberapa sosok dari kabut darah merah. Dan sosok tersebut adalah boneka yang sebelumnya telah dikalahkan oleh para ahli yang hadir. Pada saat ini masih ada 6 dari mereka yang masih tersisa sementara yang lainnya telah dihancurkan oleh para ahli. Ekspresi hantu tua Zai Xing pun segera berubah ketika 6 orang ini muncul bersamaan. Tentu saat ini dirinya dalam posisi kurang menguntungkan, bahkan bisa saja dirinya akan berakhir dalam kematian. Sehingga tubuhnya pun seketika bergegas mundur sambil berteriak. Mengapa mereka semua masih menonton pertunjukan ini? Hantu tua Zai Xing pun meraung marah dan memerintahkan mereka semuanya untuk segera menyerang. Menanggapi hal tersebut, lelaki tua berjubah hitam dari suku Heaven Demon Phoenix segera berbicara dan meminta kepala lembah Tang Zhen, kepala lembah Bing He dan teman muda Xiao Yan untuk segera menyerang bersama-sama. Lalu semua orang pun segera mengangguk, termasuk dengan Xiao Yan yang segera menggerakkan jarinya. Sementara itu Tang Zhen segera berkata, keenam boneka manusia ini akan diserahkan kepada ahli lainnya. Dirinya pun meminta kepada semua ahli yang hadir untuk tidak membiarkan boneka tersebut ikut campur tangan dengan pertarungan mereka melawan kerangka elit Do Seng. Di sisi lain, melihat Xiao Yan yang mengangguk, dokter peri kecil pun meminta Xiao Yan untuk berhati-hati. Lalu Xiao Yan segera menoleh dan mengangguk sebelum akhirnya berkata, mereka juga harus lebih memperhatikan keadaan, karena jika situasinya tidak tepat maka mereka semua harus pergi terlebih dahulu, dan tidak perlu merepotkan tentang Xiao Yan karena Xiao Yan pasti akan baik-baik saja. Mata Xiao Yan pun bertukar pandangan dengan Tang Zhen dan yang lainnya sebelum akhirnya mereka berempat bergegas keluar. Namun baru saja kelompok Xiao Yan mulai menyerang, para ahli lain di dalam aula besar juga ikut bereaksi. Saat ini banyak tokoh sekali lagi bergegas ke aula besar. Lalu Doki yang kuat melonjak dan memikat keenam boneka tersebut. Setelah itu sejumlah besar orang melonjak ke depan seperti belalang dan dalam sekejap pertempuran sengit meletus di dalam aula besar. Atas hal ini membuat kerangka Do Seng pun tampak kebingungan menghadapi serangan dari kelompok Xiao Yan. Karena saat ini dengan kekuatan dari kelompok Xiao Yan tidak sulit bagi mereka untuk menghancurkannya. Lalu suara dentang berkali-kali terdengar dengan anggota tubuh kelompok Xiao Yan dengan keras mendarat di kerangka Do Seng saat bunga api berterbangan. Bahkan setiap kali mereka memukulnya dengan keras itu akan menghasilkan warna darah pada kerangka itu menjadi sedikit pucat. Bahkan cahaya darah di mata kerangka tersebut juga berangsur-angsur menjadi lemah. Tentu hati kelompok Xiao Yan terkejut ketika mereka melihat bahwa serangan itu memiliki efek yang cukup baik, sehingga mereka pun meningkatkan kecepatan menyerang mereka, dan pada saat yang bersamaan mata hantu tua Zai Xing juga berkedip. Lalu sebuah cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan saat dirinya langsung bergegas ke daerah dalam jarak setengah meter dari kerangka Do Seng. Lalu api ungu coklat berlama-lama di tangannya saat tiba-tiba membanting keras di tulang rusuk kerangka tersebut, dan dengan membawa beberapa percikan yang menusuk mata itu juga benar-benar menyebarkan warna darah dari tulang rusuk. Xiao Yan pun mundur setelah berhasil dalam serangan pertamanya, sedangkan matanya tiba-tiba berhenti pada tulang yang telah berubah warna menjadi putih giok. Tentu Xiao Yan samar-samar bisa melihat beberapa kata yang tidak biasa di atasnya. Mata Xiao Yan pun menyapu kata-kata aneh semacam ini. Saat ini Xiao Yan awalnya terkejut sebelum kilatan melintas di matanya dan ketidakpercayaan segera melonjak di hatinya. Xiao Yan pun berpikir apakah mungkin kata-kata ini adalah teknik Do kelas Tian. Lalu sebuah pemikiran terlintas di hati Xiao Yan bahwa ke-10 gulungan tersebut semuanya digunakan untuk membingungkan orang-orang. Karena ternyata harta karun yang sebenarnya benar-benar berada di kerangka ini, maka tidak heran hantu tua Zai Xing bersikeras untuk menyerang kerangka tersebut. Ternyata hal itu dikarenakan dirinya telah sadar bahwa harta karun tersebut tersembunyi di kerangka ini. Saat ini Xiao Yan pun tertawa dingin di dalam hatinya dan bergumam, hantu tua ini benar-benar licik.
Lalu setelah itu api ungu coklat di tangan Xiao Yan melayang di atas sekali lagi, sedangkan telapak tangannya kemudian dilemparkan keluar dengan cara yang seperti kilat dan dengan keras mendarat di tulang rusuk rangka doseng di bawah suhu yang sangat tinggi, sehingga membuat warna merah tua yang ada di tulang juga cepat menghilang. Saat ini Xiao Yan menemukan bahwa tidak di setiap tulang memiliki jenis karakter misterius, dan tampaknya hanya beberapa tulang rusuk di dekat perut saja yang memiliki karakter seperti ini. Xiao Yan pun bergumam, sepertinya ada 3 tulang rusuk yang memiliki karakter seperti ini. Kegembiraan yang sulit ditemukan menari-nari di mata Xiao Yan. Tentu dirinya yakin bahwa karakter pada 3 tulang rusuk ini jelas merupakan teknik Dou kelas Tian yang asli. Xiao Yan pun tidak berani tinggal lebih lama setelah mendapatkan pemahaman tentang situasi ini. Tentu Xiao Yan takut jika orang lain akan melihatnya, sehingga dengan segera cahaya perak melintas di bawah kakinya, dan bersamaan dengan itu Dou Qi yang luas dan perkasa seperti bintang jatuh yang merobek langit dan meledak dengan hebat di tubuh kerangka doseng. Sebuah kekuatan yang menakutkan mengguncang aula besar yang luar biasa keras dan kokoh sampai banyak garis retakan terbentuk, dan di bawah serangan liar dan ganas oleh kelompok Xiao Yan warna merah pada kerangka doseng menjadi semakin pudar, bahkan cahaya merah di matanya melompat dengan cara yang semakin intens dan pada saat ini tubuhnya juga tiba-tiba menegang. Atas kejadian ini membuat hantu tua Zai Xing dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat bahwa kerangka doseng ini tiba-tiba berhenti bergerak, dan kesempatan ini pun langsung mereka ambil, sehingga badai seperti serangan terus-menerus mengalir ke bawah dan habis. Xiao Yan juga menjadi sedikit gelisah saat dirinya melepaskan serangannya. Lalu Xiao Yan pun tiba-tiba menoleh dan mengirimkan suara ke arah di mana kelompok dokter peri kecil berada dan meminta mereka untuk segera meninggalkan aula. Kelompok dokter peri kecil pun segera terkejut setelah mendengar teriakan dari Xiao Yan, dan sebelum mereka bisa menanyakan apapun seluruh kelompok sudah dengan cepat mundur, karena serangan menakutkan ini akhirnya meledak di permukaan tubuh kerangka doseng seperti kembang api. Lalu kerangka yang telah berhenti sejenak tiba-tiba mengangkat kepalanya, lalu sebuah suara serak rendah dan dalam yang agak samar-samar tampaknya dipancarkan dari kerangka tersebut. Suara yang serak dan kuno ini ditransmisikan ke telinga dari kelompok Xiao Yan, dan hal itu menyebabkan semua rambut di kulit Xiao Yan tiba-tiba berdiri. Sebuah semacam perasaan yang sangat berbahaya menyebar jauh di dalam jiwa seseorang. Lalu didorong oleh kengerian menghadapi kematian, Xiao Yan pada dasarnya berbalik hampir seketika cahaya perak melintas di bawah kakinya saat dirinya berusaha sekuat tenaga untuk menuju ke kejauhan. Sementara itu Tang Zhen dan yang lainnya juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Lalu mereka segera berteriak bahwa kerangka tersebut akan menggunakan teknik Dou dan yang terbaik saat ini mereka cepat mundur. Ekspresi terkejut muncul di wajah mereka semuanya. Setelah itu mereka pun tidak dapat diganggu tentang apapun saat mereka buru-buru berbalik dan melarikan diri. Wajah hantu tua Zai Xing berubah menjadi hijau ketika mereka melihat Tang Zhen dan yang lainnya melarikan diri seketika. Lalu dirinya pun mengutuk dengan marah dan tanpa daya segera mundur mengikuti yang lainnya. Kelompok Xiao Yan yang tiba-tiba melarikan diri dengan cara menyedihkan juga menarik perhatian semua orang di aula besar. Meskipun mereka tidak menyadari apa yang terjadi, namun mereka mengerti bahwa itu pasti sesuatu yang sangat buruk, dan segera mereka pun mencakar dan berguling saat mereka buru-buru menarik dirinya. Lalu dalam sekejap seluruh aula besar menjadi sangat kacau dengan tubuh kerangka doseng yang tampaknya telah menjadi hidup. Bahkan sebuah jejak darah benar-benar berkumpul di tangan kerangka tersebut dan dalam sekejap itu sudah mewarnai tangan kanan sampai tampak telah direndam dalam darah selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Dan ketika jejak darah terakhir berkumpul di telapak tangan kanan, sebuah titik hitam seukuran kedelai tiba-tiba muncul di telapak kerangka doseng. Lalu kerangka doseng pun tiba-tiba mengangkat tangannya ketika titik kecil berwarna hitam tersebut muncul dan setelah itu menabrak tanah aula yang sangat keras. Meskipun lantai batu tidak mengeluarkan suara apapun ketika telapak tulang tersebut mendarat, namun saat itu membuat kontak lantai batu yang sangat keras langsung menghilang dan memperlihatkan batu berwarna coklat tua di bawahnya.
sebuah cahaya hitam tiba-tiba muncul dari lantai batu, setelah itu tiba-tiba menyebar. Saat ini jumlah orang yang tidak terhitung jumlahnya segera menjadi sangat terkejut, dan terlepas dari apakah itu lantai batu, pilar batu atau hal lainnya, karena setiap tempat yang dicapai lingkaran hitam akan menghilang, perasaan semacam ini seperti lubang hitam yang tampak misterius dan menakutkan. Hati mereka pun semuanya menjadi tegang saat tubuh mereka memutuskan untuk buru-buru mundur. Meskipun mereka berlari dengan cepat, akan tetapi penyebaran cahaya hitam bahkan lebih cepat. Tentu hal yang lebih mengejutkan adalah bahwa bagian dalam lingkaran cahaya telah meledak menjadi kekuatan hisap yang sangat menakutkan. Bahkan beberapa ahli yang tertangkap basah langsung ditarik paksa hingga terbang keluar. Setelah itu mereka menghilang ketika mereka menyentuh lingkaran cahaya hitam dan bahkan tidak meninggalkan ampas apapun. Teriakan sengsara yang tajam terdengar satu demi satu di dalam aula besar, dan dalam sekejap banyak sosok manusia mulai berjuang liar di udara. Namun mereka tidak dapat menahan kekuatan hisap tersebut hingga akhirnya mereka pun diserap ke dalam lingkaran cahaya hitam dan dimusnahkan menjadi ketiadaan. Sementara itu sosok Xiao Yan bergegas dengan eksplosif pun tiba-tiba berhenti, lalu ekspresinya juga tiba-tiba berubah pada saat ini, karena sebuah kekuatan hisap dari belakang menjadi semakin menakutkan dan itu sudah cukup untuk mempengaruhi kecepatannya. Lalu api ungu coklat berlama-lama di sekujur tubuhnya dan ada beberapa jeritan sengsara berulang yang terus muncul di depannya, karena ketika sosok manusia terbang keluar dengan cara yang tidak terkendali, maka lingkaran cahaya hitam itu seperti dewa kematian yang dengan cepat menyebar dari aula besar. Bahkan seluruh aula besar juga benar-benar dimusnahkan pada saat ini. Xiao Yan tiba-tiba mengatupkan giginya saat merasa gaya hisap yang semakin kuat dari belakangnya, dan dirinya pun benar-benar dengan paksa membalikkan tubuhnya dan mengeluarkan teknik Flame Splitting Tsunami Open Mountain Seal dan Flipping Seal, dan banyak serangan luar biasa sangit bergegas keluar dari tangan Xiao Yan. Lalu setelah itu serangan pun menabrak keras dan dengan bantuan dorongan ini sosok Xiao Yan juga bergegas mundur dengan cepat. Namun serangan yang ditembakkan ini secara otomatis menghilang ketika menyebar ke lingkaran cahaya berwarna hitam. Bahkan tingkat penyebaran cahaya hitam tidak dapat dihentikan untuk sesaat. Lalu segel di tangan Xiao Yan sekali lagi berubah dan dirinya mengeluarkan teknik 3000 tubuh ilusi petir, sehingga avatar spiritual pun langsung muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu dirinya dengan keras mengayunkan kakinya ke bahu avatar ini, dan di bawah kekuatan dorong tubuh Xiao Yan pun melesat keluar dari aula besar dan mendarat dengan keras di alun-alun di luar. Lalu setelah avatar menabrak lingkaran cahaya hitam di bawah kekuatan dorong yang berlawanan dan dengan cepat dihancurkan, setelah Xiao Yan melarikan diri dan naik ke atas, pria tua berjubah hitam tidak jauh darinya juga tiba-tiba mengeluarkan teriakan tajam. Bahkan seluruh tubuhnya bergetar saat dirinya berubah menjadi Heaven Demon Phoenix setinggi 10 meter, lalu kedua sayapnya mengepak dan dirinya akhirnya lolos dari kekuatan hisap yang menakutkan. Setelah itu dirinya pun bergegas keluar dengan cara yang sangat menyedihkan dan bertabrakan dengan keras di koridor luar. Saat ini Tang Zhen, Bing He Zunze, hantu tua Zai Xing dan yang lainnya juga mempertaruhkan nyawa mereka sendiri ketika meningkatkan kecepatan mereka hingga pada batasnya, dan akhirnya mereka pun keluar dari aula besar pada saat terakhir dan mendarat dengan menyedihkan di sebuah kotak. Semua orang di aula besar sangat ketakutan saat mereka melihat lingkaran cahaya hitam aneh yang menyebar di dalam aula. Namun untungnya cahaya hitam pun secara bertahap berhenti ketika telah mencapai tepi alun-alun, dan akhirnya mereka perlahan menghilang di depan tatapan banyak orang yang selamat. Lalu setelah cahaya hitam menghilang, lubang besar sedalam 1000 meter muncul di depan tatapan semua orang, dan pada saat ini aula utama yang luas bahkan tidak memiliki sedikit pun sampah yang tersisa. Xiao Yan menelan seteguk liur dan menyeka keringat dingin di dahinya. Tentu dirinya benar-benar merasakan kematian yang mendekat sebelumnya, dan sepertinya bahkan jika hantu tua Zai Xing dan lainnya bertemu dengan lingkaran cahaya hitam lebih awal maka mereka juga pasti akan mati. Xiao Yan pun menarik nafas dalam-dalam dan menekan badai besar di dalam hatinya saat matanya berhenti di udara di dalam aula besar.
sebuah kerangka putih giok berdiri di udara dan cahaya merah di matanya telah benar-benar menghilang pada saat ini. Jelas jejak spiritual remanen yang ditinggalkan oleh elit Doseng tersebut juga benar-benar menghilang pada saat ini. Mata Xiaoyan menatap tajam kerangka putih tersebut dan panas yang mengejutkan tiba-tiba melonjak dari matanya ketika dirinya menyadari teknik Dou kelas Tian. Di sisi lain hantu tua Zai Xing di alun-alun juga mengungkapkan kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya, karena jejak spiritual residu yang ditinggalkan oleh elit Doseng juga benar-benar telah menghilang, dan saat ini kerangka ini tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyerang. Meskipun hatinya mengerti bahwa tulang itu saat ini tidak memiliki bahaya, namun hantu tua Zai Xing tidak segera bertindak meskipun dipenuhi dengan kecemasan karena telapak tangan yang menakutkan dari sebelumnya. Lalu tidak lama kelompok dokter peri kecil segera menghampiri Xiaoyan dan bertanya, bagaimana keadaannya? Xiaoyan tersenyum dan berkata, saya baik-baik saja. Dokter peri kecil segera melihat ke arah langit kemudian berkata, ini seharusnya teknik Dou kelas Tian yang legendaris. Selain itu ini adalah kekuatan penghancur yang diciptakan oleh jiwa residu yang ditinggalkan oleh elit Doseng, dan jika itu dilepaskan oleh Doseng yang asli maka kemungkinan besar aula besar itu bukan satu-satunya yang menghilang, karena sebaliknya itu akan menjadi seluruh sisa-sisa kuno atau bahkan setengah dari pegunungan Bon akan menghilang. Xiaoyan pun mengangguk dan dirinya secara pribadi mengalami kekuatan benda tersebut, dan jika bukan karena dirinya bereaksi dengan cepat sebelumnya maka kemungkinan dirinya akan berubah menjadi keberadaan seperti bubuk setelah diserap ke dalam lingkaran cahaya hitam. Dan tidak lama King Lin pun segera berbicara, namun sayang gulungan yang tersisa telah dihancurkan. Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata, harta karun di tempat ini bukanlah gulungan tersebut, namun sebaliknya itu adalah kerangka Doseng. Kelompok dokter beri kecil terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan, lalu tatapannya melirik ke arah di mana hantu tua Zai Xing berada dan dirinya bisa melihat bahwa adanya kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan. Di sisi lain hantu tua Zai Xing tiba-tiba berdiri ketika mata kelompok dokter peri kecil melirik ke arahnya. Lalu dirinya berteriak bahwa benda sialan ini telah membunuh begitu banyak ahli dari Hall of Soul. Oleh karena itu hari ini dirinya akan bertindak dan mengubah kerangka ini menjadi debu. Setelah mengatakan hal tersebut tubuhnya pun bergerak berubah menjadi sosok buram yang bergegas menuju ke kerangka Doseng di udara di atas lubang yang dalam. Huang Xuan, Tang Zhen, dan Bing He Zunze mendengus dingin ketika tubuh hantu tua Zai Xing mulai bergerak. Tang Zhen segera berkata, apakah hantu tua Zai Xing benar-benar memperlakukan mereka sebagai orang bodoh? Tentu mereka telah menyebarkan sisa jiwa di dalam kerangka Doseng setelah banyak kerja keras, dan akankah mereka mengizinkannya untuk mendapatkan hadiah begitu besar? Karena dengan penglihatan mereka maka mereka secara alami dapat mengatakan bahwa kerangka elit Doseng ini luar biasa. Jadi bagaimana mungkin mereka membiarkan hantu tua Zai Xing mendapatkan harta seperti itu tanpa alasan? Mereka pun segera menggerakkan tubuh mereka dan melesat ke arah hantu tua Zai Xing. Lalu dengan beberapa kilatan mereka telah menyusul hantu tua Zai Xing dan masing-masing dari mereka melemparkan telapak tangan ke udara. Sebuah angin yang menakutkan langsung merobek 3 garis retakan hitam gelap di udara. Dan serangan sengit yang menyerbu dari belakang juga menyebabkan wajah hantu tua Zai Xing seketika berubah. Lalu tubuhnya berputar aneh dan beberapa bayangan muncul di udara dan menghindari 3 angin dan kecepatan mereka juga akhirnya berkurang. Huang Xuan dan 2 orang lainnya bergegas keluar setelah memblokir hantu tua Zai Xing. Lalu setelah itu mereka pun terbang di atas kepala hantu tua Zai Xing dan tangan besar mereka langsung meraih kerangka Doseng dengan kasar. Wajah hantu tua Zai Xing dipenuhi amarah saat melihat adegan ini, lalu tangannya meraih melintasi ruang dan kekuatan hisap meletus darinya. Sebuah kekuatan hisap pun benar-benar secara langsung membuat 3 sosok di udara untuk sesaat terdiam. Lalu dirinya juga mengambil kesempatan untuk segera melesat dan menangkap lengan kerangka Doseng dalam prosesnya. Namun sebelum dirinya bisa menarik dengan kekuatannya, justru ada angin kencang yang tidak tertandingi menerjang kepalanya dari belakang.
dan setelah merasakan angin kencang dari belakang ini, tangan hantu tua Zai Xing memegang kerangka doseng tiba-tiba terayun, lalu dirinya langsung menggunakan kerangka untuk memblokir punggungnya dari serangan angin kencang, sehingga angin kencang meledak di tulang dan sebuah kekuatan yang kuat mengguncang hantu tua Zai Xing sampai dirinya dipaksa mundur. Namun dengan pertahanan dari kerangka beruntung dirinya tidak terluka. Sebuah kegembiraan liar di wajah hantu tua Zai Xing menjadi semakin padat saat dirinya meraih kerangka doseng dan berniat untuk melarikan diri. Namun baru saja akan bergerak, sosok seperti hantu muncul di depan hantu tua Zai Xing tepat saat dirinya berbalik. Sebuah sosok pedang besar disertai dengan kencang langsung menebasnya dengan kejam, sehingga benturan segera terjadi dengan banyak percikan api yang meletus dan lengan Xiao Yan juga terguncang sampai mati rasa. Namun untungnya kekuatan itu juga mengguncang hantu tua Zai Xing sampai dirinya mundur selangkah, dan pada saat ini Huang Xuan, Bing Zunze dan Tang Zhen mereka sama-sama tetap terdiam. Namun Doqi dengan keras menyerang titik fatal di seluruh tubuh hantu tua Zai Xing dengan cara yang sangat kejam. Semua orang di alun-alun pun tercengang ketika mereka melihat 5 orang yang tiba-tiba berakhir dalam pertempuran hidup dan mati karena kerangka doseng. Pemikiran pun terlintas di hati mereka, sepertinya kerangka doseng itu adalah harta karunia. Karena jika tidak maka itu tidak akan menyebabkan para ahli seperti hantu tua Zai Xing berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya. Lalu setelah mendapatkan pemahaman tersebut, beberapa individu yang lebih berani tanpa sadar berdiri dan menunjukkan tanda-tanda niat untuk campur tangan. Namun ketika orang-orang ini akan bertindak, para ahli dari Heaven Demon Phoenix, Ice River Valley dan Burning Flame Valley berdiri di depan lubang besar dengan ekspresi sedingin es. Aura yang kuat menyebar dengan cepat ketika sebuah perkataan terdengar bahwa dirinya menyarankan mereka yang kekuatannya belum mencapai bintang 3 dozun untuk melupakan pikiran seperti itu. Wajah cukup banyak orang pun berubah sedikit setelah melihat hal ini. Sebuah kekuatan gabungan dari beberapa faksi besar ini tentunya memiliki kekuatan yang cukup kuat. Meskipun mereka memiliki beberapa keterampilan, namun mereka tidak akan dapat menghabisi semua faksi ini. Sementara itu di sisi lain, hantu tua Zai Xing benar-benar tampak sangat menyedihkan ketika dikepung dan diserang oleh 3 ahli dengan kekuatan yang sama. Lalu 3 gelombang besar Doqi dan perkasa menghantam tempat yang sama di kerangka pada waktu yang bersamaan. Tentu kerangka doseng ini memang sangat keras, namun itu juga tidak mampu menanggung kehancuran habis-habisan semacam ini. Dan dengan segera suara retak pun muncul dari kerangka elit doseng, sehingga hantu tua Zai Xing pun mencengkram tulang doseng dengan kuat. Namun tangan kiri dari kerangka elit doseng telah patah oleh serangan ketiga orang tersebut, sehingga tulang di tangan hantu tua Zai Xing pun terlempar dan wajahnya benar-benar hijau saat dirinya meraih lengan putih giok yang patah dan meraung dengan marah. Lalu tubuhnya pun segera melintas dan terbang menuju ke kerangka yang telah terlempar. Namun ketika tubuhnya akan mencapai kerangka, tiba-tiba sosok muda muncul lebih awal darinya, dan sosok tersebut pun meraih kerangka doseng dengan lengan kiri yang patah di tangannya. Hantu tua Zai Xing pun langsung marah besar saat dirinya melihat Xiao Yan yang telah menangkap kerangka tersebut dan berteriak bahwa Xiao Yan mencari kematian. Xiao Yan mengabaikan teriakan dari hantu tua Zai Xing dan tatapannya menyapu tempat tersebut. Tentu Xiao Yan dapat melihat bahwa tatapan 3 orang lainnya sedang menatap ke arah Xiao Yan, sehingga api ungu coklat buru-buru berlama-lama di tangan Xiao Yan dan dirinya segera meraih 3 tulang rusuk dengan karakter tersembunyi yang aneh di perut kerangka tersebut. Setelah itu Xiao Yan pun menariknya dengan sekuat tenaga, lalu retakan segera terdengar, namun kerangka doseng sangatlah keras. Saat ini Xiao Yan telah menggunakan semua kekuatannya untuk mematahkan 3 tulang rusuk yang agak lemah, dan sebuah kesejukan menyebar di tangan Xiao Yan saat tulang rusuk mendarat di dalamnya, karena mereka muncul seperti batu giok berkualitas terbaik. Lalu matanya dengan cepat melirik hanya untuk melihat karakter yang tidak biasa menutupi tulang rusuk. Sebuah kilau yang sangat samar berkedip di karakter ini dan sepintas mereka tampak hidup dan perlahan-lahan bergoyang. Meskipun Xiao Yan tidak mengamati mereka dengan cermat saat ini dan dirinya segera menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan.
dan pada saat yang sama jantungnya juga berdebar kencang karena kegembiraan, dan terlepas dari apa yang terjadi dirinya telah mendapatkan benda berharga ini. Setelah itu Xiao Yan pun mengangkat matanya dan melihat hantu Tu Zaixing. Huang Xuang dan Bing He Zunze bergegas dengan niat membunuh yang berputar. Hantu tua Zaixing berteriak dengan marah agar Xiao Yan segera menyerahkan kerangka doseng. Lalu tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih cepat dan tangannya yang besar meraih dengan keras ke arah Xiao Yan melintasi angkasa. Ruang di sekitar Xiao Yan segera runtuh dan membentuk penjara spasial cekung, sedangkan api ungu coklat di sekitar tubuh Xiao Yap segera melonjak keluar. Saat ini api pun langsung mengguncang ruang yang runtuh dan jari-jari kakinya menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Pada saat yang sama kerangka doseng yang dipegang di tangannya langsung dilemparkan ke arah hantu tua Zaixing di depan banyak mata yang terkejut. Hantu tua Zaixing pun terkejut ketika dirinya melihat bahwa Xiao Yan benar-benar telah menyerahkan kerangka doseng itu. Namun dirinya tidak banyak ragu dan segera meraih kerangka elit doseng di tangannya. Lalu dua teriakan dingin tiba-tiba bergema di samping telinga hantu tua Zaixing ketika tangannya meraih kerangka doseng, dan dengan segera dua tangan besar terulur dari belakang dengan kecepatan seperti kilat dan meraih tulang. Setelah itu mereka pun saling menarik dengan kekuatan. Tiba-tiba di bawah kekuatan tarikan dari kekuatan yang begitu mengerikan, kerangka doseng segera mengeluarkan suara retak dan seluruh tubuh sedikit bergetar. Sementara itu sosok Tang Zhen juga telah melintas dan muncul ketika mereka bertiga menolak untuk melepaskannya. Lalu tangannya yang besar meraih satu sisi kerangka dan dirinya berteriak dengan keras dan sebuah kekuatan menakutkan juga tiba-tiba meletus dari tangannya. 4 ahli dengan kekuatan bintang 4 atau 5 Douzun menggunakan semua kekuatan mereka secara bersamaan, dan kerangka doseng ini akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan memancarkan ledakan di depan banyak mata yang tercengang. Keempat orang juga terbang mundur dan kerangka putih giok langsung berserakan, lalu kerangka pun berubah menjadi banyak fragmen tulang yang tersebar turun dari langit. Wajah hantu tua Zaixing menjadi kacau ketika dirinya melihat kerangka itu dihancurkan, lalu dirinya menundukkan kepalanya dan melihat tengkorak di tangannya. Sudut mulutnya berkedut karena misinya kali ini adalah mengembalikan kerangka doseng yang utuh, namun yang dirinya dapatkan hanyalah tengkorak dengan lengan. Sementara itu para ahli yang awalnya putus asa mengungkapkan kegembiraan liar di wajah mereka ketika mereka melihat situasi ini. Lalu banyak sosok tiba-tiba melesat ke atas dan dengan liar meraih tulang-tulang tersebut. Sementara itu di sisi lain mata Xiao Yan menyapu udara dan dengan cepat mengunci tulang yang relatif lebih besar, dan dari penampilannya itu pasti lengan kanan dari kerangka. Lalu jari-jari kaki Xiao Yan pun segera menekan udara kosong dan cahaya perak berkedip di bawah kakinya, dan dalam sekejap dirinya telah memimpin untuk muncul di samping tulang dalam mode seperti hantu. Setelah itu dirinya meraih tulang dengan lengannya dan menggenggamnya di tangannya. Intervensi tiba-tiba Xiao Yan juga menyebabkan para ahli yang bergegas ke lengan ini mengalami perubahan ekspresi. Lalu Xiao Yan pun melirik orang-orang ini yang telah berhenti setelah menyadari kesulitannya. Kemudian Xiao Yan segera mengalihkan pandangannya dan menatap lengan tulang tersebut. Setelah pemeriksaan dengan cermat, Xiao Yan menemukan bahwa kerangka ini tampaknya telah memiliki beberapa garis yang tidak biasa terbentuk secara alami, bahkan ada cahaya fluoresens yang samar-samar dipancarkan darinya sehingga menyebabkannya tampak sangat misterius. Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya menjentikkan jarinya dan gumpalan api ungu coklat muncul di ujung jarinya. Setelah itu Xiao Yan pun menurunkan lengan tulangnya karena tulang aslinya berwarna putih giok, dan bantuan dari pantulan cahaya api di atasnya maka bagian dalamnya tampak terlihat transparan. Tentu Xiao Yan dapat samar-samar melihat cairan kecil seperti hal yang diam-diam mengalir di dalam lengan tulang. Lengan Xiao Yan pun langsung gemetar saat melihat cairan yang samar-samar ini. Lalu dirinya pun bergumam bahwa mungkin ini adalah esensi dari elit doseng. Xiao Yan pun tiba-tiba berbalik setelah merasakan hal ini. Setelah itu dirinya melihat pecahan tulang yang berserakan di alun-alun dan dirinya tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan kekuatan hisap melonjak keluar. Saat ini cukup banyak pecahan tulang yang terbang ke arahnya dan dirinya segera menangkap semuanya.
dan tindakan Xiao Yan ini secara alami menarik ketidaksenangan cukup banyak ahli. Namun kelompok dokter peri kecil bergerak ketika mereka melihat Xiao Yan dengan tatapan marah, lalu mereka muncul di udara dan membungkus Xiao Yan di sekitar mereka. Munculnya barisan kuat semacam ini segera menyebabkan orang-orang itu mengabaikan pikiran di dalam hati mereka. Sementara itu Xiao Yan melihat pecahan tulang yang digantung di depannya. Setelah pengamatan yang berhati-hati dirinya menemukan bahwa tidak semua tulang ini memiliki jenis esensi doseng di dalamnya. Namun setelah diseleksi Xiao Yan masih menemukan 4 fragmen tulang yang mengandung sedikit cairan. Setelah itu dirinya dengan hati-hati menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Xiao Yan mungkin bisa menggunakan hal-hal ini di masa depan karena apapun yang ditinggalkan oleh seorang elit doseng adalah harta yang langka. Setelah itu Xiao Yan pun melemparkan tulang yang tersisa dan matanya segera melirik ke arah hantu tua Zai Xing. Di sisi lain hantu tua Zai Xing juga segera menatap ke arah Xiao Yan dengan tajam. Lalu dirinya segera meminta Xiao Yan untuk menyerahkan semua tulang yang ada padanya. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, jika hantu tua Zai Xing memang menginginkannya maka dirinya dapat bergegas maju. Xiao Yan pun segera menjentikkan jarinya dan 3 kelompok api surgawi perlahan muncul di depannya. Sudut mulut hantu tua Zai Xing seketika berkedut dan kemarahannya hampir mengalahkan alasannya. Namun dirinya akhirnya mengendalikan dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan Xiao Yan saat ini sudah menjadi seorang elit Douzun dan menambahkan teman-temannya yang juga memiliki kekuatan yang cukup besar. Jadi kemungkinan dirinya tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika menyerang. Dan ketika hantu tua Zai Xing sedang berpikir tiba-tiba sebuah suara terdengar. Huang Xuan segera menawarkan untuk sebuah kolaborasi. Dan mereka akan bekerja sama untuk menangkap bocah ini sementara kerangka doseng akan menjadi milik hantu tua Zai Xing. Tentu dirinya hanya ingin mengambil sesuatu dari mereka. Huang Xuan dari suku Heaven Demon Phoenix jelas mengincar buah asal naga Phoenix. Karena buah tersebut terlalu penting bagi suku Heaven Demon Phoenix. Dan tidak peduli taktik apa yang mereka gunakan maka mereka pasti harus mendapatkannya hari ini. Ekspresi Xiao Yan tenggelam sedikit ketika dirinya mendengar iblis tua ini membuka mulut, sementara hantu tua Zai Xing menyipitkan matanya setelah mendengar hal ini, dan sesaat kemudian matanya dipenuhi dengan ejekan dan kekejaman saat dirinya melirik ke arah Xiao Yan di udara, lalu dirinya pun segera mengangguk dengan lembut dan menyetujui kesepakatan yang dibuat oleh Huang Xuan. Huang Xuan pun tersenyum dingin sebelum akhirnya dirinya melambaikan tangannya. Lalu banyak ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion perlahan melangkah maju. Doki yang luas dan perkasa menyebar menyebabkan suasana tempat ini dengan cepat menjadi tegang. Xiao Yan tanpa ekspresi dan dirinya melambaikan lengan bajunya dan 11 boneka segera muncul. Jadi boneka-boneka ini mungkin tidak memiliki aura apapun akan tetapi masing-masing dari mereka memiliki perasaan berbahaya yang merasuki mereka. Sementara itu King Lin juga tertawa dingin sebelum akhirnya cahaya hijau melintas di mata hijau zamrudnya, lalu ruang di depannya perlahan menjadi terdistorsi dan 10 sosok muncul entah dari mana di depan banyak tatapan tercengang. Aura yang dipancarkan dari dalam tubuh 2 tetua berpakaian hitam yang baru saja muncul menimbulkan banyak tatapan terkejut. Tentu semua orang tahu bahwa keduanya juga seorang Douzun asli. Saat ini mata Huang Xuan menyapu wajah kedua tetua berpakaian hitam tersebut dan ekspresinya tiba-tiba berubah, lalu dirinya pun bertanya-tanya, apakah sosok tersebut Huo Yan, dan sejak kapan suku 9 suku piton tanah berkumpul dengan bocah ini? Menanggapi hal itu Feng King Er pun segera berkata bahwa itu tidaklah benar, karena kedua tetua 9 suku piton tanah dikabarkan telah menghilang untuk beberapa waktu. Huang Xuan pun seketika terkejut dan segera dirinya tampaknya telah menyadari sesuatu, lalu matanya tiba-tiba beralih ke arah King Lin ketika dirinya mulai berbicara. Dirinya berkata sepertinya sosok wanita ini adalah pembunuh misterius yang telah membalikkan 9 suku piton tanah. King Lin melirik ke arah Huang Xuan namun dirinya tidak menjawab. Huang Xuan pun seketika tertawa kemudian berkata kepada Xiao Yan, sungguh tidak terduga bahwa Xiao Yan sebenarnya bersekongkol dengan orang seperti itu.
karena mengingat karakter orang-orang dari 9 suku piton tanah maka mereka tidak akan melepaskan Xiao Yan dengan begitu mudah. Meskipun begitu Xiao Yan tidak bergerak oleh kata-kata dari Huang Xuan ini, tentu karena dirinya telah mengenali King Lin, dan dirinya sudah mengerti bahwa dirinya pasti akan memiliki dendam dengan 9 suku piton tanah. Setelah itu Huang Xuan pun melirik ke arah hantu tua Zai Xing dan berkata, boneka anak nakal itu mampu mencapai kekuatan bintang 5 Douzun setelah diperkuat oleh formasi, dan sebaiknya tinggalkan boneka-boneka ini untuk ditangani oleh Huang Xuan. Tentu pihak mereka akan memiliki ahli untuk memblokir yang lain dan Xiao Yan akan diserahkan kepada hantu tua Zai Xing. Sudut mata hantu tua Zai Xing berkedut saat mendengar hal ini. Meskipun Xiao Yan hanyalah Douzun bintang 1 di antara kelompok ini, namun hantu tua Zai Xing jelas mengerti bahwa kekuatan bocah ini adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Di tengah pemikiran dari hantu tua Zai Xing, tiba-tiba pria berambut putih segera berbicara. Dirinya meminta tetua Huang Xuan untuk menyerahkan anak nakal tersebut kepadanya. Menanggapi hal tersebut, hantu tua Zai Xing segera melirik pria berambut putih dan berkata, dirinya tidak cocok dengan Xiao Yan. Ekspresi pria berambut putih pun langsung berubah saat mendengar hal ini. Tentu karena kekuatan hantu tua Zai Xing bagaimanapun juga dirinya hanya bisa dengan paksa menelan ketidaksenangan di dalam hatinya. Setelah memastikan lawan mereka, mata Huang Xuan berbalik ke arah kelompok Xiao Yan. Ekspresi yang sangat dingin melintas di matanya. Tentu dirinya sudah mengirim berita kembali ke suku sejak mereka meninggalkan hutan kuno, dan dirinya percaya bahwa dengan daya pikat buah asal naga Phoenix sukunya pasti akan mengirim cukup banyak bala bantuan. Lalu ketika bala bantuan tiba pada saat itu, kelompok Xiao Yan pasti akan kesulitan melarikan diri, dan buah asal naga Phoenix itu juga akan menjadi milik suku Heaven Demon Phoenix ketika saatnya tiba. Huang Xuan pun berteriak dengan dingin memerintahkan semuanya untuk segera menyerang, lalu kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya perlahan naik ke langit. Dan pada saat yang bersamaan para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion juga dengan cepat mengikutinya. Wajah Xiao Yan benar-benar sedingin es dan dirinya sadar bahwa jika dirinya ingin berhasil membawa buah asal naga Phoenix dan keterampilan Dou kelas Tian pergi hari ini, maka dirinya tidak bisa menghindari pertempuran yang benar-benar menyedihkan ini. Sementara banyak ahli yang mendekati kelompok Xiao Yan, Tang Zhen di kejauhan juga menghela nafas, lalu tubuhnya bergerak dan dirinya segera muncul di samping Xiao Yan dan melihat ke arah hantu tua Zai Xing sebelum akhirnya berbicara. Dirinya segera berkata bahwa mereka tidak bisa memaksakan kehendak mereka dalam segala hal, jadi mengapa mereka semua harus bertemu dalam sebuah perkelahian? Menanggapi hal itu, Huang Xuan dan hantu tua Zai Xing segera berteriak, apa yang dimaksud dengan kepala lembah Tang? Tang Zhen segera berkata bahwa Burning Flame Valley mereka berutang budi kepada teman muda Xiao Yan, oleh karena itu dirinya secara alami tidak akan bisa berdiam diri dan hanya menonton dengan santai. Wajah hantu Zai Xing dan Huang Xuan berubah ketika mereka mendengar hal ini. Tentu mereka tidak menyangka bahwa hubungan antara Tang Zhen dan Xiao Yan akan mencapai sejauh itu. Sementara hantu tua Zai Xing dan Huang Xuan diam-diam merasa meradiasi, sedangkan Bing Zunze segera mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa kepala lembah Tang tidak bisa seperti ini, karena tidak baik baginya untuk berpartisipasi dalam masalah orang lain, dan kebetulan lembah sungai es telah menentang Burning Flame Valley selama beberapa generasi, dan hari ini izinkan diri yang mulia ini untuk mencoba dan melihat seberapa kuat 9 naga petir api dari Burning Flame Valley. Wajah Tang Zhen sedikit tenggelam setelah dirinya mendengar perkataan tersebut, sementara bantuan yang tiba-tiba ini menyebabkan hantu tua Zai Xing dan Huang Xuan seketika bersuka cita. Lalu mereka menangkupkan tangan ke arah Bing He Zunze dan berkata bahwa mereka pasti akan membalas budi Bing He Zunze. Tatapan mereka sekali lagi berbalik ke arah kelompok Xiao Yan dan dengan lambaiannya dirinya berteriak untuk segera menyerang. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat melihat kerumunan yang datang membanjiri seperti serigala dan harimau. Lalu matanya terpejam sedikit saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat. Sebuah api berwarna coklat ungu melonjak seperti naga api di sekujur tubuhnya.
dan sesaat kemudian dirinya tiba-tiba membuka matanya dan api meletus dari dalam mata hitamnya yang gelap. Sementara itu Doki juga segera keluar dari kelompok dokter peri kecil ketika mereka melihat banyak sosok yang menyerang. Saat ini tekanan Doki yang besar dan kuat menyebar ke seluruh tempat dan pertempuran yang benar-benar mengerikan akhirnya meletus tiba-tiba pada saat ini. Lalu Xiao Yan pun segera berteriak agar menyerahkan Huang Xuan ke boneka setan langit, sementara dirinya akan berurusan dengan hantu tua Zai Xing dan mereka semua akan bertanggung jawab untuk memblokir para ahli lainnya. Pertempuran pun segera pecah antara kelompok Xiao Yan menghadapi serangan dari kelompok hantu tua Zai Xing. Lalu Xiao Yan segera menjentikkan jarinya dan boneka setan langit di sampingnya dan kekuatan 10 boneka lainnya segera melesat. Sky Demon Puppet pun akhirnya memblokir Huang Xuan sementara Xiao Yan di sisi lain menggunakan sepasang mata yang tenang untuk menatap hantu tua Zai Xing. Sementara itu wajah hantu tua Zai Xing dipenuhi dengan ekspresi buas karena penghinaan dari lengannya yang patah dan menyebabkan kebencian di hatinya terhadap Xiao Yan menjadi lebih padat. Sementara itu Xiao Yan segera mengeluarkan Skyfire Tree Misterius Cheng perubahan tahap pertama, kedua dan ketiga. Bersamaan dengan itu aura Xiao Yan tiba-tiba naik dengan kecepatan seperti roket pada saat ini. Sesaat kemudian akhirnya berhenti perlahan dan pada saat ini auranya tiba-tiba mencapai bintang 3 Dozun. Tang Zhen yang tidak jauh dari situ juga merasakan perubahan pada Xiao Yan. Lalu wajahnya tanpa sadar bergetar sedikit. Karena dengan kekuatannya saat ini jika dirinya menggunakan Skyfire Tree Misterius Changes dirinya hanya bisa membuat kekuatannya sedikit diperkuat bahkan dengan 9 naga petir api ditambahkan ke dalamnya, dirinya bahkan hampir tidak bisa menekan kekuatannya melampaui 1 bintang, namun teknik rahasia ini mampu menunjukkan efek seperti itu di tangan Xiao Yan. Dan hal ini menyebabkan dirinya tanpa sadar terdiam dan kemungkinan hanya sedikit di dalam sejarah Burning Flame Valley yang pernah mencapai efek seperti itu. Sementara itu di sisi lain hantu tua Zai Xing juga mengerutkan keningnya ketika merasakan Doki yang melonjak di dalam tubuh Xiao Yan. Lalu dirinya segera tertawa dingin dan berkata, bintang 3 Dozun ini tidak layak bagi Xiao Yan untuk bertindak penuh karena kemenangan sudah di depan hantu tua Zai Xing. Lalu dirinya pun melambaikan lengan bajunya dan segera lebih dari belasan rantai hitam keluar dari lengan hantu tua Zai Xing, dan dalam sekejap mereka pun telah menembus udara kosong dan kepala tajam mereka seperti lembing yang bergegas menuju ke titik fatal di sekitar tubuh Xiao Yan. Sedangkan Xiao Yan mengerutkan keningnya saat dirinya merasakan perubahan ini, sehingga kakinya segera menginjak udara kosong dan api ungu coklat menyapu keluar dari tubuhnya ke segala arah, dan dengan segera api pun dengan kejam menempel pada rantai hitam dan setelah itu banyak percikan tajam dipancarkan dari dalam rantai, kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan hingga akhirnya dirinya pun muncul di atas kepala hantu Zai Xing sesaat kemudian. Lalu dengan mengepalkan tangannya pedang besar berat pun segera muncul, dan pedang segera melesat ke bawah dengan marah tanpa ragu-ragu ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik Flame Splitting Tsunami, dan lebih dari belasan rantai hitam gelap tiba-tiba keluar dari lengan baju hantu tua Zai Xing, lalu rantai pun dengan cepat melingkar di atas kepalanya. Setelah itu dirinya dengan paksa menerima pedang besar Xiao Yan. Sebuah kekuatan ribbon yang kuat mengguncang Xiao Yan sampai dirinya mundur 2 langkah. Hantu tua Zai Xing pun perlahan mengangkat kepalanya dan wajahnya yang keriput menunjukkan senyum ganas saat dirinya berbicara dengan nada yang padat bahwa Xiao Yan kali ini tidak akan diberi kesempatan untuk berjuang. Setelah mendengar perkataan tersebut Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa ruang tersebut tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan lingkungan sekitarnya dengan cepat berubah dan dirinya tampak berada di ruang angkasa di mana bintang-bintang di sekitarnya berkedip-kedip. Sementara itu ekspresi hantu-hantu tua Zai Xing menjadi gelap dan dingin lalu tangannya membidik Xiao Yan dari kejauhan sebelum mengepal dengan keras. Kemudian ruang seketika bergoyang dengan cepat dan berubah menjadi tangan bintang besar yang ditutupi dengan bintik-bintik cahaya yang tidak terhitung jumlahnya. Kemudian tangan besar pun meraih dengan keras ke arah Xiao Yan dan ruang runtuh dimanapun tangan besar tersebut lewat yang memperlihatkan lubang kosong hitam gelap.
ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius saat dirinya melihat tangan bintang besar tersebut. Tentu dirinya bisa merasakan apa yang disebut dengan tangan bintang besar jaring padat ini jelas merupakan gerakan pembunuhan yang kuat dari hantu tua Zai Xing. Sehingga Xiao Yan pun segera menekan riak di dalam hatinya dan tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Lalu banyak bayangan yang segera muncul dan doki di dalam tubuhnya juga mengikuti pembuluh darah di lengannya dan melonjak seperti banjir. Xiao Yan mengeluarkan teknik Open Mountain Seal, Sleeping Seal, dan Overturning Rain Seal bersamaan. Tiga segel saling melengkapi saat ekspresi Xiao Yan menjadi lebih merah, dan cahaya terang samar-samar hadir di telapak tangannya. Sebuah energi yang menakutkan juga menyebabkan ruang itu berulang kali retak dan membentuk banyak garis retakan hitam gelap. Penumpukan tiga segel ini memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan gunung. Namun Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya dan merasa bahwa ini saja tidak cukup untuk melawan pukulan pembunuhan oleh hantu tua Zai Xing. Lalu engan segera udara dimuntahkan dan segel tangannya berubah sekali lagi. Saat ini Xiao Yan segera mengeluarkan teknik Ski Bearing Skill dan segel cahaya energi seukuran telapak tangan sekali lagi muncul tiba-tiba, dan dengan segera cahaya energi seukuran telapak tangan tersebut pun bergabung dengan tiga segel sebelumnya. Sebuah ekspresi panas melompat ke mata Xiao Yan saat dirinya melihat segel tangan kristal yang sangat indah di tangannya, dan keterampilan segel dewa adalah salah satu keterampilan tingkat tinggi dalam klan Gu. Dan jika 5 segel ditumpuk di atas satu sama lain maka dikabarkan memiliki kekuatan yang sebanding dengan keterampilan Dou kelas Tian, dan dengan 4 segel yang ditumpuk tersebut maka tangan lapisan kristal berlian digantung di telapak tangan Xiao Yan, sehingga menciptakan tekanan energi yang kuat menyebar darinya dan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Lalu Xiao Yan pun menghirup udara dalam-dalam saat dirinya mulai menggantikan jarinya dengan lembut. Lalu jejak tangan kristal tersebut segera melesat setelah Xiao Yan menghempaskannya. Serangan pun segera melesat dengan eksplosif dan dalam sekejap bertabrakan dengan tangan bintang besar. Ledakan besar pun segera terjadi ketika keduanya bertabrakan dan riak energi yang menakutkan tiba-tiba tersapu seperti lautan badai. Ruang di tengah badai energi juga runtuh dan membentuk lubang hitam gelap besar. Pada saat ini, kegelapan yang dalam itu menyebabkan hati seseorang merasa sedikit kedinginan, dan pada benturan tersebut tangan bintang besar dan segel cahaya memancarkan cahaya intens yang mencolok. Energi liar dan kekerasan saling mengikis mereka seperti dua binatang buas yang melakukan yang terbaik untuk menelan pihak lain. Namun pada saat tertentu keduanya secara dramatis saling bertentangan hingga akhirnya dimusnahkan pada saat yang bersamaan. Dan dengan pemusnahan keduanya badai energi yang tersapu juga tiba-tiba berhenti. Setelah itu mereka dengan cepat tersebar di tengah banyak tatapan orang yang terpana. Saat ini ekspresi hantu tua Zai Xing segera menjadi suram ketika dirinya melihat adegan ini. Dan pada saat ini akhirnya dia mulai merasa bahwa semuanya sedikit merepotkan. Lalu keinginan yang luar biasa padat untuk membunuh tiba-tiba meletus di dalam hatinya. Ekspresinya suram saat lengan bajunya yang kosong tiba-tiba mulai bergerak, lalu dengan segera banyak rantai hitam gelap muncul seperti ular berbisa yang akhirnya mereka terjerat satu sama lain dan langsung menggumpal menjadi tangan yang sepenuhnya terbuat dari rantai logam. Wajah hantu tua Zai Xing menjadi padat ketika bahunya bergetar dan tubuhnya menjadi sedikit ilusi. Lalu sepintas dirinya tampak seperti kabut hitam ketika tubuhnya bergerak dan langsung menghilang dengan cara yang aneh. Xiao Yan sedikit mengerutkan keningnya ketika melihat tubuh hantu tua Zai Xing menghilang. Lalu kekuatan spiritual yang besar dan perkasa dengan cepat menyebar di antara alisnya. Dan dengan segera ekspresinya tiba-tiba berubah dan tubuhnya tiba-tiba ditarik mundur. Sosok ilusi dengan cepat muncul tepat saat tubuh yang baru saja mundur. Lalu tangan logam yang terbuat dari rantai gelap secara langsung membawa angin tajam gelap dan dingin yang menghantam kepala Xiao Yan. Lalu lengan Xiao Yan pun buru-buru diblokir di depannya saat dirinya melihat tinju logam yang dengan cepat mengembang di depan matanya. Tentu dirinya dengan paksa menerima serangan tersebut, namun kekuatan menakutkan itu langsung mengguncang tangan Xiao Yan hingga menjadi mati rasa.
tubuhnya juga mundur dengan goyah dan Xiao Yan tentu saja bukan tandingan hantu tua Zai Xing saat berhadapan dengan Doqi. Hantu tua Zai Xing tertawa dingin setelah memaksa Xiao Yan mundur dengan pukulan, lalu tubuhnya gemetar dan dirinya tampaknya telah berteleportasi lebih sekali lagi muncul di depan Xiao Yan. Menyadari hal tersebut, Xiao Yan pun buru-buru mengaktifkan gerakan 3000 kilat hingga pada batasnya, dan banyak bayangan muncul di langit dan tubuhnya juga dengan cepat bergegas mundur. Tawa dingin dipancarkan dari ruang kosong dan mata Xiao Yan menjadi silau, dan yang bisa dirinya lihat hanyalah hantu tua Zai Xing yang sekali lagi muncul di hadapannya. Meskipun bayang-bayang itu tidak menimbulkan halangan bagi hantu tua Zai Xing, lalu ekspresi Xiao Yan yang sedikit berubah ketika dirinya melihat hantu tua Zai Xing mengikutinya seperti belatung di tulang seseorang. Meskipun dirinya sudah menggunakan gerakan 3000 kilat sampai pada batasnya akan tetapi sebenarnya masih tidak bisa menandingi hantu tua Zai Xing, dan tampaknya tingkat keterampilan kelincahan hantu ilusi ini lebih tinggi daripada gerakan 3000 kilat miliknya. Sementara itu hantu tua Zai Xing memiliki wajah yang padat dan dingin, lalu angin telapak tangannya seperti badai yang datang deras dan tampaknya menabrak dengan keras ke arah Xiao Yan dengan cara yang kejam. Di bawah serangan gila ini ruang sendiri ditekan dengan paksa menjadi bentuk cekung, suara ledakan sonik terus bergema di langit dan Xiao Yan terus dipaksa kembali dalam kekalahan di bawah serangan hantu tua Zai Xing. Meskipun Xiao Yan berakhir dalam kerugian namun ekspresinya masih tetap tenang, lalu api coklat ungu dengan cepat berputar setelah dengan paksa menerima serangan dari hantu tua Zai Xing. Dan gelombang demi gelombang energi yang aneh menyebar dan dengan cepat menyembuhkan luka Xiao Yan. Kemampuan abadi dan pemulihan dari 3000 Burning Flame akhirnya ditampilkan ke tingkat terbesarnya, dan selama nyala api tidak padam maka Xiao Yan dapat terus memulihkan luka-lukanya. Tentu saja persyaratannya adalah dirinya memiliki cukup banyak Doqi yang tersisa oleh 3000 Burning Flame. Mengikuti siklus cedera dan penyembuhan yang terus-menerus ini, Xiao Yan juga mulai menjadi lebih liar karena pertarungan ini. Bahkan setiap hantu tua Zai Xing memukulnya dengan pukulan, dirinya juga tanpa basa-basi akan membalas pukulan ke pihak lain. Karena bagaimanapun juga dirinya memiliki 3000 Burning Flame untuk mempertahankan hidupnya. Meskipun Xiao Yan harus menanggung rasa sakit yang cukup besar namun dirinya tidak perlu khawatir tentang hidupnya dalam bahaya. Dan pertempuran gila pun terus berlanjut membuat hantu tua Zai Xing menjadi semakin ketakutan. Lalu setelah itu hantu tua Zai Xing pun segera menyadari bahwa ini adalah efek dari 3000 Burning Flame, dan pengalaman hantu tua Zai Xing ini benar-benar cukup hebat. Setelah melihat tapi coklat ungu yang berlama-lama di tubuh Xiao Yan, dirinya pun mengerti apa alasannya. Oleh karena itu hantu tua Zai Xing tidak berani melanjutkan pertarungan saat memikirkan hal ini. Meskipun 3000 Burning Flame menghabiskan cukup banyak Doqi untuk menyembuhkan cedera, dan penampilan Xiao Yan yang penuh energi tidak terlihat seperti orang yang akan menghabiskan semua Doqinya, ekspresi hantu tua Zai Xing pun tenggelam dan tubuhnya dengan cepat menjadi ilusi. Setelah itu dirinya menghilang sekali lagi. Melihat hal tersebut, Xiao Yan pun menghirup udara dalam-dalam dan dirinya menekan rasa sakit yang hebat ditransmisikan dari seluruh tubuhnya. Lalu segel yang dibentuk oleh tangannya seketika berubah, setelah itu pakaian di punggungnya pun seketika bergerak, dan dengan segera dirinya mendengar suara robekan saat sepasang sayap tulang tiba-tiba melesat keluar. Sayap tulang yang memiliki warna seperti batu giok dengan banyak garis warna merah hijau menyebar di dalam kristal ini dan memberikan penampilan yang sangat misterius. Sayap tulang ini secara alami adalah sayap yang dibuat menggunakan sayap Heaven Demon Phoenix. Tentu Xiao Yan saat ini tidak punya pilihan selain menggunakannya, dan bagaimanapun suku Heaven Demon Phoenix saat ini tidak menunjukkan niat ramah terhadap Xiao Yan. Oleh karena itu dalam hal ini Xiao Yan tidak perlu lagi bersembunyi dari mereka, dan tidak lama sosok hantu tua Zai Xing muncul dengan cara seperti hantu di langit yang kosong, lalu tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat dan energi besar dan perkasa dengan cepat melonjak, dan baru saja energi terkumpul namun angin panas yang kencang tiba-tiba menerpa. Angin panas tersebut menyebabkan ekspresi hantu tua Zai Xing seketika berubah.
lalu tubuhnya pun buru-buru ditarik ke belakang, namun baru saja dirinya melakukannya ketika angin tajam dengan aneh berbalik ke arah punggungnya. Setelah itu angin panas pun dengan keras mendarat di punggungnya. Serangan berat yang tiba-tiba itu langsung mengguncang hantu tua Zai Xing hingga dirinya terus dipaksa mundur. Sebuah erangan teredam segera dipancarkan dari temboloknya, dan dirinya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan yang sedang mengepakkan sepasang sayap tulang giok. Sebuah ketidakpercayaan muncul di matanya dan kecepatan yang terakhir pada dasarnya melonjak ke tahap yang menakutkan yang bahkan dirinya tidak bisa rasakan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan segera menjentikkan jarinya dan 3 kelompok api surgawi segera muncul di depannya. Ekspresi hantu tua Zai Xing tiba-tiba berubah drastis ketika melihat bahwa Xiao Yan berniat untuk menggabungkan api surgawi lagi. Tubuhnya pun melintas dan dirinya berlari menuju ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan pun tersenyum melihat hal tersebut sebelum akhirnya berkata, "Waduh deh, kecepatannya kamu saat ini tidak cukup untuk menggapai aku." Xiao Yan si penjinak janda tato cicak tengkurap. Lalu dirinya pun mengepakkan sayap tulang dan tubuhnya dengan cepat ditarik kembali seperti meteorit meninggalkan hantu tua Zai Xing jauh di belakangnya. Tidak lama setelah perkataan Xiao Yan baru saja terdengar sebuah suara tawa dingin dan teduh tiba-tiba bergema di langit. Suara tersebut berkata, "Jika dirinya tidak cukup, apakah itu cukup?" Lalu dengan segera 2 sosok buram bergegas melewati ruang kosong dan dalam hampir sekejap mereka muncul dari jarak dekat di depan Xiao Yan. Kemunculan sosok manusia yang tiba-tiba juga menyebabkan Xiao Yan sedikit berubah. Lalu matanya menyapu kedua sosok tersebut dan hatinya tiba-tiba tenggelam ketika dirinya melihat punggung kedua individu ini memiliki sepasang sayap. Xiao Yan pun bertanya-tanya apakah mereka orang-orang dari suku Heaven Demon Phoenix. 2 individu yang memiliki rambut putih mengenakan jubah keabu-abuan dan sepasang sayap dengan lembut mengepak di punggung kedua orang tua ini. Suara petir samar-samar bergema dan Xiao Yan telah melihat sepasang sayap ini di Huang Xuan. Oleh karena itu dirinya juga mengerti bahwa kedua orang ini kemungkinan besar adalah ahli dari suku Heaven Demon Phoenix. Mata Xiao Yan pun menyapu 2 pria tua yang tampak acuh tak acuh dan hatinya tenggelam tanpa sadar. Xiao Yan menyadari 2 sosok tersebut adalah bintang 5 Douzun. Suku Heaven Demon Phoenix ini memang layak menjadi salah satu dari 3 suku teratas di dunia binatang ajaib, dan 2 ahli tingkat seperti itu benar-benar muncul secara bersamaan. Mata Xiao Yan pun berkedip cepat dan tinjunya tiba-tiba mengencang setelah menyadari sepertinya orang tua Huang Xuan itu sebenarnya dengan sengaja menunda waktu sampai kedatangan bala bantuan. Sementara itu di sisi lain seorang lelaki tua mengenakan jubah putih keabu-abuan melirik Xiao Yan sebelum akhirnya tatapannya berhenti di sepasang sayap tulang di punggung Xiao Yan. Dirinya pun segera mengenali bahwa sayap tulang tersebut adalah sayap dari suku Heaven Demon Phoenix. Lalu dirinya pun segera berkata bahwa anak nakal ini benar-benar memiliki keberanian yang hebat. Mata Xiao Yan pun seketika menjadi suram dan tubuhnya sedikit ditarik ke belakang. Sementara itu salah seorang ketua lainnya segera berkata untuk tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu, dan segera tangkap bocah ini dan sobek sayap tulangnya, kemudian bawa dirinya kembali ke suku untuk dihukum. Tentu mereka harus menghukum berat tindakan seperti itu dan jika tidak bagaimana mungkin mereka bisa menghalangi orang lain di masa depan. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak ketika dirinya melihat keputusan dari 2 orang tua ini. Xiao Yan pun melingkarkan tangannya dan 3 jenis api surgawi mulai berkumpul. Setelah itu dirinya dengan cepat membentuk teratai api yang indah. Jejak kekuatan penghancur diam-diam menyebar darinya ketika teratai api terbentuk, dan teratai api pun menyebabkan energi di tempat ini mulai berfluktuasi secara intens. Kedua tetua dari suku Heaven Demon Phoenix juga terkejut ketika mereka merasakan kekuatan teratai api di telapak tangan Xiao Yan. Tentu mereka jelas sangat terkejut karena Xiao Yan benar-benar bisa menggunakan skill Dou dengan kekuatan seperti itu. Xiao Yan pun segera menjentikkan jarinya dan teratai api di tangannya mulai terangkat. Setelah itu disertai dengan ekor api saat dirinya dengan lembut bergegas menuju kedua lelaki tersebut. Kedua lelaki tersebut pun mendengus dingin ketika mereka melihat teratai api yang bergegas.
lautan luas seperti Doki yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka berdua seperti gunung berapi. Doki pun samar-samar berkumpul dan membentuk Heaven Phoenix yang luar biasa besar di atas kepala mereka. Xiaoyan pun tertawa dingin saat melihat hal tersebut. Lalu sebuah pikiran melintas di hatinya dan teratai api yang terbang dekat dengan keduanya langsung mekar, dan dengan segera sebuah suara ledakan terdengar bersamaan dengan teratai api yang meledak dengan cara yang menggetarkan jiwa. Ekspresi kedua tetua pun tenggelam saat badai api yang menakutkan mulai menyapu, sehingga mereka membentuk segel misterius dengan tangan mereka dengan kecepatan seperti kilat ketika mengeluarkan teknik Demon Phoenix Bell. Dan dalam sekejap mata itu membentuk lonceng energi besar 1000 terlebih udara dan benar-benar menutupi badai api yang telah melanda. Badai api yang sangat menakutkan pun akhirnya bertabrakan ke dinding dan energi dari seluruh tempat ini menjadi gelisah pada saat ini. Guntur seperti logam bergema di samping telinga semua orang menyebabkan Doki di dalam tubuh mereka bergetar hebat. Api yang menakutkan pun menyebar di dalam Demon Phoenix Bell. Kekuatan destruktif itu dengan kejam bertabrakan ke dinding bel tersebut. Percikan yang mencolok muncul saat bel Demon Phoenix bergetar terus-menerus. Ekspresi kedua tetua sedikit berubah ketika mereka melihat garis retakan kecil menyebar di lonceng Demon Phoenix, dan mereka merasakan ketidakpercayaan di dalam hati mereka karena Demon Phoenix Bell ini diciptakan oleh mereka berdua bersama-sama yang bahkan bisa menjebak dua Dozun bintang 5. Namun ternyata pada saat ini serangan tersebut menunjukkan tanda-tanda retak di tangan seorang pria kecil yang auranya hanya bintang 3 Dozun. Kedua tetua tersebut saling bertukar pandangan dan dengan lembut mengangguk sebelum akhirnya mereka melambaikan lengan baju mereka. Doki yang besar dan perkasa dengan cepat melonjak keluar dari tubuh mereka setelah itu dituangkan ke dalam Demon Phoenix Bell, dan hal itu menyebabkan lonceng besar tersebut memancarkan semacam kilau yang tidak biasa. Ledakan pun segera terjadi bersamaan dengan ekspresi Xiaoyan yang sedikit tenggelam saat dirinya melihat badai api yang terperangkap di dalam bel. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan lotus api tiba-tiba meletus sepenuhnya. Ledakan besar pun segera terjadi yang membuat kedua tetua suku Heaven Demon Phoenix sekali lagi memiliki perubahan ekspresi. Namun sebelum mereka bisa terus memperkuatnya mereka mendengar ledakan yang sangat keras, karena akhirnya Demon Phoenix Bell yang tidak tertandingi itu benar-benar hancur berantakan di depan tatapan mereka yang tercengang. Erangan rendah seketika keluar dari mulut mereka dan kaki mereka juga terguncang hingga mundur 2 langkah. Dan setelah dengan cepat menstabilkan tubuh mereka kedua tetua berpakaian putih keabu-abuan itu pun melirik badai api pemusnahan yang mengikuti mereka. Lalu mereka berdiri dengan tangan di belakang dan tertawa dingin. Namun tidak ada yang melihat bahwa tangan di balik lengan baju mereka tanpa sadar gemetar pada saat ini karena terkena mental. Sementara itu melihat bahwa teratai api yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi diblokir, Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya, dan tidak lama beberapa sosok melintas di udara hingga akhirnya mereka berhenti di samping Xiaoyan. Mereka adalah kelompok dokter peri kecil yang langsung berkata, mereka telah dikepung. Kata-kata tersebut membuat hati Xiaoyan tenggelam hingga akhirnya dirinya pun mengalihkan pandangannya. Lalu dirinya menemukan bahwa hampir 100 sosok telah muncul di sekitar alun-alun pada waktu yang tidak diketahui. Aura kuat menyebar di seluruh tempat dan jelas ini adalah penguatan yang dipanggil oleh suku Heaven Demon Phoenix. Dan tidak lama kemudian Huang Xuan segera berkata agar Xiaoyan menyerahkan buah asal naga Phoenix kepada mereka. Mereka mungkin akan mengizinkan rekan Xiaoyan untuk pergi dan jika tidak jangan salahkan suku Heaven Demon Phoenix karena terlibat dalam pembantaian hari ini. Menanggapi hal itu Zian si bocil Luknut pun tertawa dengan dingin dan berkata, suku Heaven Demon Phoenix benar-benar bertindak dengan cara yang hebat. Mata Huang Xuan pun menyipit ketika dirinya menatap ke arah Zian. Lalu dirinya perlahan berkata bahwa mereka tidak ingin menyinggung naga Void kuno akan tetapi suku Heaven Demon Phoenix tidak akan menahan sedikit pun untuk buah asal naga Phoenix. Di sisi lain Tian Huo mengerutkan keningnya dan bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Karena situasi ini benar-benar buruk dan dengan adanya 4 bintang 5 Dozun, maka barisan ini bahkan lebih menakutkan daripada saat mereka berada di aula cabang Hall of Soul.
Xiao Yan pun menghirup udara dalam-dalam sebelum akhirnya Ziyan mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa mereka tidak perlu untuk bertindak dan serahkan semuanya kepada saya si bocil kematian. Lalu Ziyan menggelengkan kepalanya sedikit saat tato di tangan kecilnya mulai bergoyang. Lalu buah asal naga Phoenix tersebut pun perlahan muncul. Kemudian Ziyan pun mengangkat buah ini dan berdiri di ruang kosong. Lalu matanya dingin dan acuh tak acuh saat dirinya melirik Huang Xuan dan dua sesepuh suku Heaven Demon Phoenix yang matanya ditutupi dengan keserakahan. Pada saat yang sama dirinya tertawa dingin dan berkata bahwa buah asal naga Phoenix ada di sini. Jadi datang dan ambil jika mereka memiliki kemampuan. Kelompok dokter peri kecil terkejut saat melihat aksi Ziyan. Dan saat mereka akan berbicara mereka pun segera dihentikan oleh Xiao Yan. Ziyan mungkin nakal akan tetapi dirinya tidak bodoh dan dirinya tentu memiliki alasan untuk bertindak seperti itu. Di sisi lain mata Huang Xuan pun bertukar pandangan dengan dua tetua lainnya dan berkata, santai saja dia hanya seorang anak dari naga Void kuno, dan apakah dia berpikir bahwa suku Heaven Demon Phoenix akan takut kepadanya? Lalu dengan segera tubuh mereka pun bergegas keluar pada saat yang bersamaan, dan mereka bertiga benar-benar menyerang bersama untuk menyerang Ziyan dengan ganas. Kecepatan trio Huang Xuan ini benar-benar sangat menakutkan hingga dalam sekejap mereka telah muncul lebih dari belasan meter di depan Ziyan. Namun tepat ketika tangan ketiganya hendak meraih buah asal naga Phoenix di tangan kecil Ziyan, sebuah ruang di samping Ziyan tiba-tiba mengeluarkan suara sobekan. Dan ruang pun terbelah dan membentuk lubang besar dan dengan segera sosok yang kuat melangkah keluar dari ruang. Bersamaan dengan itu tekanan yang sangat kuat pun tiba-tiba turun, dan di bawah tekanan ini wajah para ahli suku Heaven Demon Phoenix segera menjadi pucat. Lalu sosok yang maju dari trio Huang Xuan tiba-tiba menegang dan ekspresi terkejut dengan cepat menyebar di wajah mereka. Sesosok manusia muncul dan bersamaan dengan itu tawa yang mendominasi segera bergemuruh di seluruh tempat ini. Sosok tersebut pun segera berkata, apakah anggota dari suku naga Void kuno miliknya adalah seseorang yang bisa disentuh dengan burung sembrono yang hobinya makan jagung rebus? Mata Huang Xuan terkejut saat mereka melihat sosok kuat yang telah melangkah keluar dari dalam garis retak spasial. Sebuah kengerian akhirnya melonjak ke hati mereka karena menyadari sosok tersebut berasal dari naga Void kuno. Meskipun trio Huang Xuan masih bisa tampil kuat saat menghadapi Ziyan yang masih anak-anak dari suku naga Void kuno, namun di depan naga Void kuno yang benar-benar matang maka bagian depan yang kuat tersebutlah menghilang lebih cepat dari apapun. Lalu mereka bertiga dengan cepat bertukar pandangan dan Doki tiba-tiba melonjak dalam tubuh mereka saat mereka dengan paksa mencoba melarikan diri dari ruang yang dipadatkan. Namun mereka bertiga baru saja akan bergerak tiba-tiba sosok manusia kuat yang keluar dari suatu tempat mengeluarkan tawa dingin. Setelah itu dirinya melangkah maju dan tangannya yang besar dengan keras membanting ke bawah melintasi ruang yang jatuh. Setelah itu semua orang tercengang melihat suara jernih tiba-tiba dipancarkan dari wajah trio Huang Xuan. Jejak telapak tangan berwarna merah darah telah muncul di wajah mereka bertiga. Trio Huang Xuan segera meledakkan seteguk darah segar setelah telapak tangan ini terbanting ke bawah. Bahkan tubuh mereka pun tampak seolah-olah telah mengalami pukulan berat. Dan akhirnya mereka pun dengan keras mendarat di tanah di depan tatapan terkejut dari banyak ahli dari suku Heaven Demon Phoenix. Sebuah kekuatan yang menakutkan menghancurkan alun-alun yang sangat keras sampai 3 lubang besar yang dalam terbentuk. Semua orang dengan keras mirip udara sejuk saat mereka menyaksikan trio Huang Xuan yang terbaring di lubang yang dalam sambil berlumuran darah segar. Keringat dingin terus mengalir di wajah kelompok Feng King Air dan ekspresi ketakutan hadir di wajah mereka. 3 ahli yang telah mencapai kekuatan bintang 5 Douzun sebenarnya bahkan tidak mampu menahan tamparan dari naga Void kuno itu. Kelompok Xiao Yan di langit juga terdiam di tempat ini dan mereka saling berhadapan. Setelah itu mereka melihat punggung yang kuat di samping Ziyan. Hati mereka benar-benar terguncang dan bertanya-tanya, apakah ini kekuatan naga Void kuno yang telah matang? Kekuatan tersebut memang menakutkan, dan menurut tebakan Xiao Yan sepertinya kekuatan naga Void kuno ini setidaknya mencapai level bintang 7-8 Douzun.
karena jika tidak maka tidak mungkin baginya untuk dengan mudah memukul trio Huang Xuan sampai terakhir tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Seluruh langit pun menjadi sunyi karena bantingan yang kejam tersebut. Bahkan Bing He Zunze di kejauhan yang terlibat dalam pertarungan sengit dengan Tang Zhen terkejut sampai dirinya buru-buru berhenti berkelahi. Dahinya dipenuhi dengan keringat dingin dan menyadari bahwa naga void kuno ini adalah suku binatang ajaib paling misterius di benua. Bahkan dirinya hampir tidak pernah melihatnya beberapa kali dan tanpa diduga dirinya sekali lagi melihatnya hari ini. Dirinya pun bertanya-tanya, siapakah sebenarnya sosok Xiao Yan ini? Karena Xiao Yan tidak hanya bisa mendapatkan bantuan dari klan Gu, akan tetapi saat ini dirinya bahkan bisa memanggil naga void kuno. Dan tampaknya orang ini benar-benar tidak bisa untuk disinggung. Sementara itu di sisi lain sosok kuat pun segera menyilangkan tangannya di depan dada dan berdiri di langit dengan cara yang acak. Perasaan sombong yang tidak tertandingi segera menyebar ketika dirinya bertanya, ayo siapa lagi yang berani datang merebutnya? Menanggapi hal tersebut tidak ada seorang pun di seluruh alun-alun ini yang berani membuka mulutnya untuk berbicara apalagi merebut barang yang ada di tangan bocil kematian Zian yang sukanya makan permen lollipop di tempat Bude Yanti.